Saya dibilang apa itu? Presiden boneka, saya dikendalikan oleh Pak Jokowi. Ya, seolah Pak Jokowi tiap malam telepon saya. Saya katakan itu tidak benar. Bahwa kita konsultasi, iya, itu seorang pemimpin yang bijak, yang konsultasi, minta pendapat, minta saran. Beliau 10 tahun berkuasa. Halo, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hersbuna Arif, senang sekali bisa kembali menjumpai Anda semua. Presiden Prabowo kembali menjelaskan hubungannya dengan mantan Presiden Joko Widodo, dan dia secara tegas membantah bahwa dia itu adalah presiden boneka yang dikendalikan oleh Joko Widodo. Prabowo juga mengaku heran mengapa ada pihak-pihak yang masih terus mempersoalkan ijazah Jokowi. Nanti dia khawatir jangan-jangan nanti ijazah dia juga dipertanyakan. Kenapa ya Presiden Prabowo harus menyampaikan soal itu ya? Karena Presiden itu menyampaikannya ketika dia memberikan pidato pengarahan gitu pada rapat paripurna kabinet hari Senin tanggal 5 Mei 2025 pada sore tadi ya. Cermati karena disampaikan di tengah-tengah munculnya dugaan Joko Widodo itu sebagai mantan presiden masih terus cawe-cawe. Dan dalam kasus ini yakni pencopotan Letnan Jenderal Kunto Arifibowo, putra dari mantan Wakil Presiden Jenderal Purnawirawan Tri Sutrisno dari jabatannya sebagai Pangkogap Wilhang 1. Yang mengejutkan karena selang sehari kemudian keputusan dari Panglima TNI itu dianulir. Mantan Kepala Badan Intelijen Strategis dan juga mantan Sesmenko Polhukam Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Yayat Sudrajat mengaku dia mendapat informasi pencopotan Kunto dilakukan Panglima TNI Agus Subianto karena adanya telepon dari Jokowi. Dia yang menyebutnya dengan telepon dari Solo. Letnan Jenderal Yayat mendesak agar Panglima TNI Agus Subianto dievaluasi oleh Presiden karena dalam penilaian dia itu sudah subordinasi. Ini melawan perintah atasan gitu ya. Dan dia itu lebih mendengar arahan dari presiden sebelumnya Jokowi yang sekarang ini sudah jadi orang sipil. Soal ijazah Jokowi kan saat ini juga banyak dipersoalkan dan ini tengah bergulir di ranah hukum. Jokowi sendiri itu melaporkan para penggugatnya ke Polda Metro Jaya. Ini disebut-sebut berapa ya waktu itu, 4 orang atau 5 orang gitu yang saya kenal, antara lain misalnya Dr. Roy Surya, Dr. Rismond Sianipar, Dr. Tifa Fauzia Suma. Ini kan yang paling kencang, dan mereka ini kan tiga-tiganya adalah alumni dari Universitas Gadjah Mada, tempat Jokowi mengaku bahwa dia lulusan dari Fakultas Kehutanan, dan ini yang diragukan oleh mereka. Ini dan ada lain juga karena namanya waktu itu kan cuma inisial, itu kalau K mungkin yang dimaksud adalah Kurnia ya, seorang pengacara pengacara perempuan yang juga sangat vokal. Dia tergabung dalam tim pembela ulama dan advok dan aktivis. Sementara Tim Pembela Ulama dan Aktivis atau TPUA yang dipimpin oleh Profesor Egy Sujana malah sudah lebih dahulu melaporkan Joko Widodo ini ke Bareskrim dengan dugaan dia menggunakan ijazah palsu. Ini pelaporannya sudah tahun lalu. Nah, tapi sekarang ini mulai diperiksa. Jadi banyak yang menduga, wah ini sekarang polisi bisa lebih luasa yang memeriksa Pak Jokowi karena dia sudah tidak lagi jadi presiden. Buktinya laporan dari TPUA kok ditindaklanjuti oleh Bareskrim. Biasanya laporan-laporan begini kan langsung mental saja kalau berkaitan dengan Joko Widodo. Sekarang ini mereka sudah mulai di BAP nih. Selain Profesor Egy, itu juga yang diperiksa adalah Wakil Ketua TPUA Rizal Fadilah. Ini seorang penulis dan aktivis yang sangat produktif dan vokal. Kemudian anggota TPUA Damai Hari Lubis, ini seorang lawyer juga, dia sudah diperiksa di Bareskrim. Yang juga cukup menarik kan, selain di Bareskrim, Joko Widodo juga tengah digugat di Pengadilan Negeri Solo oleh sejumlah pengacara yang menamakan diri Tipu UGM. Rombongan pengacara ini dipimpin oleh pengacara senior dari Solo, Dr. Muhammad Taufik, yang kita kenal sebagai ahli hukum pidana. Dalam kasus ini, Jokowi digugat ijazah SMA-nya karena Taufik dia mendapat informasi bahwa ketika masuk di UGM Jokowi itu yang tercatat di sana ijazahnya adalah dari SMA Negeri 6
Surakarta. Padahal pada saat dia masuk UGM tahun 1980, SMA Negeri 6 itu belum berdiri. Saat itu sekolah tersebut masih bernama SMPP, Sekolah Menengah Persiapan Pembangunan ya. Namanya seperti itu. Dan sekarang ini persidangannya sudah berlangsung dan ini dimulai sejak tanggal 24 April lalu dan sudah memasuki tahap mediasi. Namun Jokowi tidak hadir dalam sidang-sidang ini dan dia hanya diwakili oleh pengacaranya. Padahal kan kalau mediasi ini diharapkan ya artinya pihak-pihak yang bersengketa itu untuk hadir. Nah, selain di pengadilan ini ya, selain gugatan soal ijazah SMA-nya ini kan memang banyak sekali yang mempertanyakan dan ini sebenarnya juga dimulai dari Bambang Tri Mulyono yang mempersoalkan yang pertama kali mempersoalkan ijazah palsu dari Jokowi dan pada waktu itu dia malah harus meringkuk di tahanan selama 6 tahun ya tadinya divonis 6 tahun bersama dengan Sugi Nur Harja atau yang dikenal sebagai Gus Nur. Ini karena mereka berdua tampil dalam podcastnya milik Gus Nur dan mempersoalkan ijazah palsu Jokowi. Sementara kalau Bambang Tri Mulyono ini dia juga menerbitkan sebuah buku dengan judul Jokowi Undercover. Dan dalam kasus ini Egy Sujana dan kawan-kawan itulah yang menjadi pengacara, menjadi pembela dari Bambang Tri maupun Gus Nur. Ini menarik ya kalau soal ijazah ini karena Joko Widodo sendiri ketika pada waktu itu menunjukkan ijazahnya kepada wartawan pada hari yang sama TPUA itu kemudian diterima oleh Jokowi, bertemu dengan Jokowi di rumahnya. Jokowi sempat menunjukkan ijazahnya kepada para wartawan. Tapi pada waktu itu wartawan tidak boleh memfoto atau memvideokannya. Dan pada waktu itu kalau menurut pengakuan dari para wartawan yang ada itu dia menunjukkan satu bendel itu terdiri dari ijazah ijazah SD sampai SMA-nya dan satu lagi adalah ijazah dari UGM. Nah, di sini ijazah yang SD sampai SMA-nya itu disebutkan bahwa ijazahnya di SMA 6. Jadi walaupun sebenarnya katakanlah Jokowi yang betul lulus dari sekolah itu kalau dia menggunakan ijazah itu SMA Negeri 6, ijazah siapa yang dia gunakan karena pada waktu itu status sekolah itu masih SMPP. Ini yang saya kira juga jadi persoalan serius yang sekarang sedang digugat di Pengadilan Negeri Surakarta. Nah, dalam situasi ketika proses hukum sedang berjalan saat ini gitu, pertanyaan Prabowo sebagai presiden itu bisa diartikan dia campur tangan, cawe-cawe dalam proses penegakan hukum. Harus diingat bahwa pernyataan Presiden Prabowo itu disampaikan dalam forum resmi sidang kabinet paripurna yang juga dihadiri oleh aparat penegak hukum. Saya nggak tahu apakah ini juga Kapolri hadir atau tidak, tapi kalau namanya rapat paripurna biasanya termasuk Jaksa Agung dan sebagainya semua hadir gitu ya. Dan ini bisa dianggap sebagai oleh mereka ini tentu saja oleh para penegak hukum bisa dianggap Presiden itu memberikan instruksi dan ini jelas akan mempengaruhi independensi dari para penegak hukum. Pernyataan Pak Prabowo ini mirip dengan apa yang dilakukan saat dia meneriakkan hidup Jokowi saat publik tengah menuntut Jokowi ditangkap dan diadili. Hanya saja pada waktu itu dia bicara dalam forum, ini memang agak jumbo juga, ini apakah ini forum resmi kenegaraan atau bukan, karena biasanya kan Presiden itu diundang dalam acara-acara ulang tahun partai. Tapi kan ini Pak Prabowo selain Presiden, dia juga Ketua Umum Partai Gerindra. Nah, tapi pada waktu itu bukan forum kenegaraan karena itu adalah ulang tahun ke-17 Gerindra. Jadi bisa disebut itu bukan official kegiatan kenegaraan. Beda dengan yang tadi sore itu ya ketika dia bicara sebagai dalam pengarahan sebagai presiden dalam rapat paripurna kabinet. Jadi apa sesungguhnya yang tengah terjadi saat ini? Apakah pernyataan dari Pak Prabowo itu merupakan upaya untuk menurunkan tensi ketegangan setelah kasus pencopotan Letnan Jenderal Kunto menyusul petisi atau pernyataan sikap ratusan purnawirawan yang mendesak MPR memakzulkan Gibran. Sejauh ini kalau toh benar seperti yang dikatakan oleh Letnan Jenderal TNI Yayat bahwa Panglima TNI Jenderal Agus Subianto yang selama ini oleh media sering disebut sebagai geng Solo atau orang dekat dari Jokowi yang disebut oleh Letnan Jenderal TNI Yayat Sudrajat sebagai subordinasi, tapi ternyata kalau memang betul seperti itu kok nggak ada langkah-langkah atau tindakan apapun dari Presiden, termasuk juga pencopotan. Artinya di mata Presiden Prabowo langkah Panglima TNI itu tidak dianggap sebagai sebuah pelanggaran disiplin berat. Dan kalau disiplin berat itu kan bisa berujung pada pencopotan. Jadi apa maksud Presiden Prabowo harus membantah dalam forum resmi bahwa dia bukan boneka yang bisa dikendalikan oleh Jokowi?
Dan kemudian dia malah menyinggung soal ijazah Pak Jokowi yang sekarang ini tengah disoalkan. Saya kira banyak kalangan yang sekarang ini, terutama mereka-mereka yang berharap Pak Prabowo itu bertindak tegas tadi Pak Jokowi, dengan pernyataan Pak Prabowo ini agak ngempes lagi gitu ya. Padahal ya saya kira nggak perlu ditutupi bahwa banyak sekali publik itu sekarang mendorong agar Pak Prabowo itu ya berpisah jalan dengan Joko Widodo. Karena selama Pak Prabowo masih terus berjalan bersama dengan Pak Jokowi, apalagi kalau betul misalnya tuduhan dia dikendalikan, ya publik akan sangat keberatan untuk mendukung Pak Prabowo. Tapi kalau tanda-tandanya Pak Prabowo jelas dia menunjukkan bahwa dia yang sebenarnya presiden yang mengendalikan negara ini dan bukan Jokowi yang diduga masih terus cawe-cawe, ya ini publik mungkin sekarang kalau tadinya kecewa, mungkin mereka jangan-jangan kebingungan dan setelah itu apatis. Mereka nggak peduli apapun yang terjadi pada negara ini. Saya kira itu nggak boleh terjadi karena bagaimanapun juga sebagai bagian dari bangsa ini kita tetap harus